Halo, malam semua tim BGS. Harus semangat terus. Saya merasa semangat melihat itu semangat-semangatnya tim BGS. Ya, kiranya apa yang bisa saya berbagi dengan semua tim itu ya, mungkin ya baik buat semua tim ya ke depan ya. Jadi kalau berbagi pengalaman hidup ya, mungkin di sini nggak ada yang lebih susah hidupnya dibanding saya yang pernah saya alamin ya semasa muda saya ya, pernah jadi kernet mobil, truk ya, pernah jadi supir truk ya. Lantas apa yang bisa saya berbuat gitu loh semasa itu gitu loh, sesusah itu gitu loh. Ya saya pikir ya itu memang jalannya hidup yang harus saya hadapin dan saya harus jalanin. Dan saya jalanin terus sampai saya punya anak ya, Larry ya, dan adiknya. Saat itu juga masih sangat susah sebelum saya masuk ke bidang perkayuan ya. Di tahun 1998 saya masuk ke bidang perkayuan ya. Saya banyak dapat duit ya, tapi namanya usaha itu ada pasang surutnya gitu ya. Pada tahun 2000 sekian saya itu mengalami satu sedikit kegagalan di bisnis, sampai saya nggak kebayang itu kenapa sampai sesusah ini saya jadinya, karena saya dari susah ngalamin pahit, lantas dapat kesenang, kemudian saya disusahin lagi, kayak seperti Tuhan itu uji saya lagi, bikin saya jatuh lagi. Itu saya sampai kenapa nasib saya begitu gitu loh. Tapi apa yang saya bisa berbuat gitu loh, nggak bisa. Ada yang bisa bantu saya? Nggak bisa. Setiap siapapun kalau memang sudah jatuh, kalau dia sendiri tidak berupaya berdiri dan berusaha jalan lagi, itu akan selamanya terduduk selama-lamanya dan tidak akan bangkit lagi. Seperti halnya yang saya alami. Ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu melihat kondisi saya sekarang ini, wah enak ya, Eggman, wah enak deh punya anak seperti Larry gitu ya. Saya bangga ya punya anak, biarpun satu gitu ya, cukup satu aja anak gitu. Saya bangga gitu. Karena dari kecil juga memang saya sudah didik gitu. Saya bilang, Larry, kamu harus semangat gitu ya. Kalau berdagang yang penting prinsipnya kita jujur ya. Kita tidak perlu ada sungkan dan malunya bila mau menawarin apapun yang kita dagang ya. Karena papa dulu waktu jajakin kayu masuk ke proyek orang itu pernah diusir sama orang ya. Anda silakan keluar dari proyek. Tapi saya mengatakan apa? Enggak, saya nggak mengatakan apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ini di sini tempatnya bukan tempat jodohnya saya. Saya pindah ke tempat lain. Saya cari lagi. Tapi hari itu juga saya mendapatkan 3-4 orderan. Dari kegagalan 1 dapat 3. Kalau seandainya hari itu saya begitu diusir orang dari proyek yang memang orangnya itu tidak ramah, langsung saya patah semangat dan saya pulang. Mungkin hari itu saya tidak dapat 3-4 orderan. Gitu loh. Nah, kemudian suatu hari, waktu Larry dulu jalanin apa itu yang seperti ini ya, kayak CNI atau apa ya. Itu dia satu door to door itu ngedor pintu-pintu tetangga. Dia bilang, Pak, saya jajakin dagangan saya,
ke tetangga-tetangga, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa saya bilang. Papa bangga, ini mau jualan apapun ya, itu papa bangga gitu. Sampai tetangga-tetangga itu bilang apa, Ekman, saya nggak sangka loh anak kamu tuh nggak segan-segan, nggak malu-malu, dia jajakin barang ke kita. Saya bilang iya, memang ya kayak gitulah. Kalau memang orang memang mau sukses itu, jangan kita merasa, oh saya gengsi, saya malu. Kapan kita bisa maju kalau memang kita tidak coba untuk nawarin sesuatu ke orang, ya kita nggak jajakin apa yang mau kita jual, orang nggak tahu gitu. Dia bilang hebat. Dia bilang ya itulah, memang harus dijalanin gitu. Nah, lalu suatu hari Larry pulang. Pak, saya tadi di mall Kelapa Gading sama dikejar-kejar sapam gara-gara nawarin barang ke orang. Itu gimana ya? Saya bilang nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Ya itu satpam itu jalanin tugas dia. Memang mungkin itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi itu bukan hal yang memalukan gitu. Kamu jalanin aja, nggak apa-apa. Di sana nggak bisa, kan masih banyak tempat-tempat lain yang bisa kamu jalanin gitu. Nah, dengan rasa percaya diri, ya Larry jalanin terus gitu. Ya memang harusnya begitu. Harus begitu kalau memang hidup itu kita mau maju. Pertama kita harus jujur dan kita harus punya tekad. Saya harus maju. Saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tim ini suatu saat nanti banyak yang bisa seperti Larry dan bahkan ada yang bisa melebihi Larry. Saya sebagai orang tua, kenapa saya ngomong begitu? Saat Larry kecil, saya itu tidak ada gambaran dan tidak ada bayangan ke depan itu Larry jadi apa. Karena ini rahasia Tuhan. Tuhanlah yang tahu gitu. Kita itu tidak tahu. Saya sebagai orang tua, saya hanya bisa membimbing dan mengajarin apa yang pernah saya alamin, apa yang saya pernah jalanin, ya. Jalanlah pada jalurnya yang benar. Kalau jalurnya benar, kamu sudah jalanin, gagal, kamu jangan patah semangat, kamu jalanin terus. Suatu hari, itu Anda akan berhasil. Ketimbang kalau kamu cuma duduk berpangku tangan, ya. Itu sampai kapanpun, itu nggak ada yang namanya emas jatuh dari langit. Kalau kita mau mendapatkan emas, minimal itu harus pundak kita tuh ambil cangkol, kita datang ke satu lokasi, kita cangkol dan kita dulang. Kita cari emas itu. Harus butuh keluar keringat, keluar tenaga. Nggak semata-mata kita duduk di depan teras itu doain, oh Tuhan jatuhin emas buat saya. Andainya benar kalau Tuhan jatuhin emas, kalau kena di kepala juga Anda juga udah. Nah mungkin bisa nikmatin gitu. Kan gitu. Ya. Jadi apalagi memang pribadi usaha saya juga selama pandemi ini ya itu banyak yang ngalamin kemunduran. Tapi saya didik anak buah saya ya, kita itu tidak boleh mundur dan kita harus semangat. Banyak yang sudah rem dan mungkin engine-nya sudah dimatiin. Tapi saya itu malah nggak ngerem gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita jalannya pelan, gigi 1, gigi 2, tapi kita harus semangat. Ya, ini sedikit bukan pamer atau apa ya. Sampai hari ini usaha saya itu jauh di atas orang karena engine saya itu tidak pernah mati dan saya punya transit itu tidak pernah di end. Tetap di D gitu loh. Nah sampai hari ini sayalah yang paling di atas. Kenapa? Kalau memang kita masih punya kemauan, ya pasti rezeki itu akan dikasih. Beda kalau memang ya sudah pandemi sepi, ya udah mending gua duduk aja. Mungkin itu mustahil deh. Siapapun deh ya bakal bisa dapat duit. Kalau dengan cuman berpangku tangan gitu ya. Jadi saya pikir kalau saya mau berbagi pengalaman saya sih mungkin di forum ini nggak habis ya. Karena saya banyak ngalamin suka duka ya. Kalau saya ngomong sedikit yang mungkin
dibilang malu, ya mungkin sih nggak ada yang malunya ya. Saya pernah susah sampai makan, beli ikan itu yang 1 kilo itu 1.500 1 kilo. Sampai hari ini ikan itu masih tetap malah lebih murah gitu. Satu kantong plastik itu 5.000, dapat itu mungkin dapat 7 kilo sampai 10 kilo, bayangin. Tapi zamannya saya susah, saya makan ikan itu. Tapi saya mundur nggak? Saya terduduk nggak? Kalau saya terduduk hari ini, nggak mungkin saya, ya hidup saya seini gitu loh. Ya kebetulan juga memang saya juga dapat anginnya juga dari keberhasilan Larry ya. Semangat Larry itu ya, mudah-mudahan itu berbagi ke kalian ya. Ya saya juga doain ya, kalian semua tim dari BGS ini suatu hari kalian itu bisa sederajat, sekelas dan bahkan melebihi Larry. Karena semua orang nasibnya tuh di tangan Tuhan gitu. Nggak ada yang bisa mikirkan misalnya, oh Mr. A, kamu sudah tahu nanti besok kamu jadi apa. Oh, you besok jadi apa. Nggak ada. Ya jalanin aja hidup itu. Harus tetap semangat dan berusaha. Kejar itu, kalau kita bilang kalau mau naik ke atas, itu harus tangga itu dipanjat itu arahnya ke atas. Bukan arahnya ke bawah gitu. Atau berdiam di tempat, ya itu nggak bergerak. Tapi kalau memang saya mau ke puncak, ya anak tangga itu saya mesti telusurin dan saya mesti naikin selangkah demi selangkah, harus menuju ke atas gitu. Bukan saya mundur, kalau mundur itu makin ke bawah, makin ke bawah. Nanti ada batasannya, kalau sudah sampai umurnya yang memang sudah Anda tidak bisa berkarya dan tidak bisa apa-apa, Anda pengen juga udah nggak bisa. Karena saya sudah umur 60 sekian ya, 64. Banyak teman-teman saya yang saya lihat